Selamat datang. Kami kelompok 3 kelas 10E melalui video ini akan membahas mengenai jenis penelitian sosial berdasarkan metode dan cara pemberian informasi. Disimak baik-baik ya. Nah, sebelum pembahasan, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Albert Darius Budiman dari nomor urut 3, Achandra Pradipta Windriyatari dari nomor urut 6, Junita Ronauli Siraga dari nomor urut 18, Marsya Adelia Putri dari nomor urut 21, Muhammad Anasurullah Akbar dari nomor urut 23, dan Roy David Matthew Panjaitan dari nomor urut 32. Nah, dalam video kali ini kira-kira apa aja yang bakal kita bahas? Oke, jadi di video kali ini yang pertama pastinya kita akan berkenalan dengan yang namanya penelitian sosial. Jadi apa sih penelitian sosial itu? Kemudian kita juga akan menjelaskan jenis penelitian berdasarkan metode yang terdiri dari survei, historik, observasi, dan eksperimen. Kemudian kita juga akan menjelaskan jenis penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi yang terdiri dari eksploratif, eksplanasi, dan deskriptif. Topik yang pertama nih, apa itu penelitian sosial? Penelitian sosial atau dalam bahasa Inggrisnya social research. Kata research artinya mencari dan sosial artinya sosial. Jadi, social research dapat diartikan sebagai penelitian sosial yang mengkaji atau mendalami tentang suatu masalah dengan penelitian sosial. Penelitian sosial ini mempelajari berbagai gejala dan fenomena sosial dalam masyarakat, di mana masalah tersebut diteliti karena dalam kehidupan bermasyarakat pastinya akan selalu ada permasalahan yang muncul. Yuk, kita mulai dengan jenis penelitian berdasarkan metode dan juga jenis penelitian berdasarkan cara pemberian informasi. Jenis penelitian berdasarkan metode. Yang pertama ada survei, yang kedua ada historik, yang ketiga ada observasi, yang keempat ada eksperimen. Yang pertama, penelitian survei. Dalam penelitian survei, seorang peneliti berusaha untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara penyebaran atau kuesioner. Tujuannya adalah memperoleh gambaran umum tentang karakteristik populasi yang digambarkan oleh sampel. Survei ini memiliki kelebihan. Yang pertama, survei dapat digunakan untuk meneliti suatu masalah atau pertanyaan penelitian dalam situasi yang sebenarnya. Yang kedua, kuantitas data dalam jumlah besar dapat diperoleh relatif lebih mudah. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan relatif tidak mahal. Survei ini memiliki kekurangan juga. Yang pertama, variabel independen. Penelitian survei tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian survei akan mendapatkan responden yang tidak diinginkan. Yang ketiga, beberapa penelitian survei menjadi lebih sulit karena tingkat respon dari responden yang menurun. Oke, selanjutnya adalah metode historik. Metode ini merupakan metode penelitian yang menggunakan catatan observasi atau pengamatan orang lain yang tidak dapat diulang kembali. Jadi tujuan penelitian historis ini adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat. Metode ini banyak digunakan dalam antropologi karena penelitian yang kritis terhadap keadaan-keadaan perkembangan dan pengalaman di masa lampau serta menimbang dengan teliti dan hati-hati tentang bukti validitas sumber sejarah serta penafsiran sumber-sumber sejarah keterangan tersebut. Selanjutnya ada kelebihan metode ini adalah dapat terjamin keasliannya hasil observasi penelitian yang dibuat. Yang kedua, terdiri dari data atau informasi sesuai fakta di masa lampau. Ketiga, pencarian informasi lebih tuntas karena sudah mencakup seluruh data yang terkumpul. Kekurangannya, yang pertama membutuhkan waktu yang lama untuk melengkapi suatu data. Yang kedua, terjadi keterlambatan penelitian jika suatu barang atau kegiatan lainnya di masa lampau menghilang. Contoh dari penelitian ini adalah yang pertama ada penelitian tentang stratifikasi sosial pada masa penjajahan Belanda, dan yang kedua penelitian tentang sistem pemerintahan pada zaman Majapahit dan kehidupan manusia purba.
Jenis penelitian berdasarkan metode ada 4, yaitu survei, historis, observasi, dan eksperimen. Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tertentu. Contoh teks laporan observasi adalah hasil pengamatan langsung ke laporan untuk mengetahui sebuah informasi. Tujuan observasi yang utama ialah untuk memperoleh berbagai data dan informasi guna menjawab sejumlah permasalahan dalam penelitian. Penelitian observasi, objek penelitian yang selalu sibuk lebih senang diteliti melalui observasi daripada diberi ataupun wawancara. Kekurangan observasi adalah pengamatan membutuhkan waktu untuk menunggu tindakan tertentu. Penelitian observasi, objek penelitian yang selalu sibuk lebih senang diteliti melalui observasi daripada diberi ataupun wawancara. Kekurangan observasi adalah pengamatan membutuhkan waktu untuk menunggu tindakan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian berdasarkan eksperimen. Penelitian eksperimen itu apa sih? Penelitian eksperimen itu yang dilakukan dengan pendekatan saintifik yang menggunakan 2 set variabel. Nah, set yang pertama itu bertindak sebagai konstanta. Nah, set yang kedua itu berdasarkan metode penelitian kuantitatif, misalnya bersifat eksperimental. Nah, tujuan dari penelitian eksperimen itu adalah untuk menentukan hubungan sebab antara akibat 2 fenomena. Nah, contoh dari penelitian eksperimen itu pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan dan pengaruh pemberian hukuman terhadap disiplin siswa dalam belajar. Kelebihan metode eksperimen itu adalah dapat membuat siswa atau peserta didik percaya diri dalam kebenaran dan kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri. Nah, kekurangan dari eksperimen ini adalah tidak dapat mengontrol variabel-variabel lain di luar variabel penelitian, seperti kasus yang diteliti terlalu sedikit dan tidak mampu membagi kelompok menjadi sub. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis penelitian berdasarkan taraf. Sekarang kita akan membahas mengenai penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang menggali suatu gejala yang masih baru. Penelitian ini memiliki 3 sifat: kreatif, fleksibel, terbuka. Hasil dari penelitian eksploratif adalah teori-teori baru atau pengembangan dari teori-teori yang sudah ada. Penelitian ini identik banget dengan pertanyaan apa dan siapa. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan gagasan dasar mengenai topik yang terbaru. Yang kedua, memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Kelebihan dari penelitian eksploratif. Yang pertama, dia fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, dia sangat efektif dalam meletakkan dasar untuk penelitian masa depan. Yang ketiga, dia ini menghemat waktu karena sejak awal sudah ditentukan jenis penelitiannya. Lalu kekurangannya sendiri adalah yang pertama, dia ini menghasilkan informasi kualitatif yang bias. Yang kedua, jumlah sampelnya kecil. Yang ketiga, temuan eksplorasi tidak dapat digeneralisasi. Dan keempat, tidak berguna untuk pengambilan keputusan tingkat praktis. Contoh dari penelitian eksploratif. Contoh yang pertama, penelitian melihat etos kerja masyarakat Baduy yang tinggal di pedalaman Provinsi Banten.
Yang kedua, analisis atau penelitian mengenai kesehatan wanita Desa Banjarjo, Kecamatan Sungai Gili, Provinsi Sumatera Selatan, usai atau setelah proses melahirkan. Yang ketiga, analisis penyebab terjadinya putus sekolah di kota Jakarta Utara. Yang keempat, penelitian atau analisis faktor penyebab tingginya angka dropout di perguruan tinggi di Yogyakarta. Yang kelima, analisis faktor penyebab tingginya angka kematian anak-anak di Kota Malang. Yang keenam, melihat perilaku gamers di kalangan remaja di Jakarta Pusat. Penelitian selanjutnya, penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala dapat terjadi. Dan ini menghasilkan gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Penelitian ini identik banget dengan pertanyaan mengapa. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menghubungkan pola-pola yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan. Yang kedua, menghasilkan pola hubungan sebab akibat. Contoh dari penelitian eksploratif ini adalah yang pertama, penelitian tentang mengapa suatu kota tipe tertentu mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding kota lainnya. Yang kedua, penelitian mengenai bagaimana hubungan antara interaksi keluarga dengan kenakalan anak. Yang ketiga, penelitian tentang ketika dokter ingin memahami mengapa pasiennya sakit. Penelitian ini nantinya akan membantu dokter menentukan apakah pasien tersebut memiliki riwayat kesehatan atau kebiasaan tidak sehat, seperti merokok, minum alkohol, atau lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi, yaitu penelitian deskriptif. Apa itu penelitian deskriptif? Penelitian deskriptif ini dapat dikatakan sebagai lanjutan dari penelitian eksploratif, di mana penelitian deskriptif menjelaskan sebuah gejala atau fenomena dengan lebih mendetail. Jadi kalau misalnya penelitian eksploratif itu sudah menjelaskan atau menyediakan sebuah gagasan dasar, maka tugas dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menjelaskan gagasan dasar tersebut dengan lebih mendetail. Biasanya, penelitian deskriptif ini identik dengan pertanyaan bagaimana dan memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu mekanisme proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola. Contoh dari penelitian deskriptif yaitu yang pertama, analisis tentang dampak kenaikan harga BBM terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Yang kedua, penelitian mengenai faktor pendorong munculnya wirausaha di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, analisis dampak sosial dari penerapan kebijakan work from home. Yang keempat, analisis pemahaman remaja terhadap pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, analisis efektivitas upaya pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi pasien COVID-19. Sekian video kami mengenai jenis penelitian berdasarkan metode dan taraf pemberian informasi. Gimana nih teman-teman, bisa paham nggak materi-materi yang sudah kami jelaskan tadi? Semoga teman-teman semua bisa paham ya materi-materi yang sudah kami jelaskan. Nah, kalau begitu sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan, baik itu dari kata-kata maupun dari isi materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau begitu, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.